It's easy to think that when we give, not much happens. That's because we tend to think of it as a single transaction. We give, they get. The end. But what if there is more to the story? What if God is doing more than we know with our gift? Good news. He is. When we give, we are doing more than we know, because God does more than we could imagine in 3 key ways. God works through us. We become a pipeline through which His blessings flow. Instead of holding tightly to what He has given us, we must let it overflow into the needy world around us, allowing God's glory to shine. God works with us. We become partners in His mission to renew and restore all things to Himself. Through our prayers, presence, gifts, service, and witness, we join in the gracious work He has already begun. We become co-creators, shaping His world for good. God works in us. We become participants in His work of grace within our own hearts. Our giving helps transform us, even as we bless others. And as we align our treasure with what He treasures, we reveal the work He is doing in our hearts to make us more like Jesus. Salam, selamat pagi, jamaat Tuhan yang dikasihi sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili kepimpinan gereja, bahkan mewakili keluarga pastor jugalah, mengharapkan agar semua jamaat Tuhan, tidak kira di mana jua berada, kita semua aman-aman sajalah, kata orang Indonesia. Karena Tuhan sentiasa ada di pihak kita, dan itu adalah kekuatan kita. Baiklah, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita lanjutkan ibadah pada pagi hari ini, dengan sukacitanya saya menjemput Penatua Kilip Bajin, Ketua SIB Pekantelupid, untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Persilakan. Shalom, sidang jemaat Tuhan, selamat pagi. Dimanapun Anda berada, mari kita memulai ibadah ini dalam doa pembukaan. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Tuhan, terima kasih banyak Bapa, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena pertolongan, anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan yang begitu baik, sentiasa mengalir dalam kehidupan kami, maka kami ada di tempat ini pada hari ini. Bapa terima kasih kesempatan sekali lagi kami mengadakan dalam ibadah secara online ini. Tuhan, dari pemulaan hingga selesai ibadah ini hanya kami berserah kepada-Mu. Dan dimanapun kebaktian ini dapat diikuti, dapat didengar, dapat dimengertikan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara langsung melalui kebenaran firman Tuhan yang kami belajar juga. Semua itu akan mendidik kami, menjadikan kami kuat, iman kami bertambah-tambah kuat lagi. Tuhan terima kasih banyak Bapa, untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak lupa berdoa Bapa dalam keadaan masa sekarang ini, di mana pandemik yang sedang mengancam nyawa manusia. Kami ambil kesempatan ini Bapa datang kepadamu, kami bersujud di hadapan Bapa. Biar anugerah dan kuasa Tuhan yang memberi penghiburan bagi kami, dan biar iman kami tetap kuat. Kami dijauhi daripada jangkitan COVID-19 ini. Biarlah anak-anak Tuhan semakin kuat, semakin diteguhkan. Biarlah firman-Mu juga akan menguatkan kami pada hari ini. Terpujilah Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara kami Malaysia. Biarlah negara kami tetap aman, dipelihara Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan memberkati.
Tuhan yang akan memberi mereka hati yang tulus untuk mentabir negara kami. Bapa di surga, sekali lagi hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di pekan ini, bahkan dimanapun mereka berada. Biarlah anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan yang akan menaungi mereka. Supaya mereka kuat, mereka semangat, mereka tidak takut, mereka tidak mundur, tidak melarikan diri daripada Engkau. Justru Engkaulah Tuhan yang menjadi andalan kami, menjadi tujuan dalam hidup kami Bapa. Terpujilah nama Bapa, terima kasih banyak Bapa untuk kesempatan ini, untuk kami beribadah kepada Engkau. Meskipun hanya melalui kebaktian dalam online ini. Tapi kami meyakini, kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati. Terima kasih, ini doa kami mengucap syukur. Dan kami mau buka ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selanjutnya saya membawa saudara-saudara untuk melihat firman Tuhan yang kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat 12 sehingga ayat 23. Mazmur 34 ayat yang ke-12 sehinggalah ke ayat 23. Tajuk firman Tuhan yang kita baca pada hari ini ialah dalam perlindungan Tuhan. Baik saya baca dalam suara yang jelas didengar dan saudara-saudari ikuti dalam pembacaan masing-masing. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kita baca pada hari ini memberkati kita sekalian. Haleluya, salam, penuh kesuabon. Mari kita memuji Tuhan dengan mengucap syukur. Onsiko ginawaku. Onsiko ginawaku. Kumaadia Tuhan. Ngawi kesiananmu kumaadai. Pensoroku kasari royohon kui ngarandu Santap son ginawaku Tiano iya lidang patahakonku Iti keposionku Yesus noralan no katapatan Yesus noralan no keposion Yesus no
ginawaku. Kumaha dia Tuhan, gawi kesiananmu kumaha dahai, kosoroku kasari, royohon kuingaranmu, santap swang ginawaku. Ia doi oli dang patahkanku, titik keposionku. Yesus noralan nom katapatan, Yesus noralan nom keposion, Yesus no gampa masih ngawi tulut tesanan, titik som pemoguna. Royo-royohonku ngaranmu Tuhan, soro-sorohonku kesiananmu, kekotungan ke Yesus mantadi kapatayon, mina masih kedai. Yesus noralan nom katapatan, Yesus noralan nom keposion, Yesus no gampa masih ngawin tulun pensanan, iti sombong moguna. Royo-royohonku ngaranmu Tuhan, soro-sorohonku kesiananmu, noko tunggal ke Yesus mantadi kapatayon, mina masih kedai. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, mengucap syukur karena berkesempatan lagi untuk melayani Tuhan dalam hidup ini. Haleluya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur dan mengucap syukur Tuhan Yesus karena berkesempatan lagi untuk memberi pelayanan pada pagi ini, sebab kami hidup ini untuk melayani Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan karena berkat Tuhan tidak pernah putus dalam kehidupan kami, sehingga juga kami dapat memberkati orang lain Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
Shalom. Terima kasih semua yang turut serta untuk menjayakan ibadah taslian pagi hari ini. Demikian juga saudara dan saudari yang sedang mengikuti ibadah atas talian dimanapun Anda berada. Saya percaya Tuhan memberkati. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita lebih lanjutkan pemberitaan firman Tuhan ini. Saya berdoa dengan suara kedengaran, sementara saudara dan saudari dimanapun Anda berada, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami tinggikan di dalam nama Yesus, kami memuliakan dan bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan buat pagi hari ini. Karena dengan izin-Mu Tuhan, kami dapat belajar sekali lagi pagi hari ini dengan pemberitaan firman-Mu. Hamba bersarah kepadamu ya Tuhan, supaya setiap kata-kata ini biarlah dikuasai oleh Roh Allah. Dan setiap yang mendengar, mempelajari, diberkati dengan dorongan baru dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Baik, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38 yang berkata demikian. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Manakala pembacaan yang kedua, Matius pasal 24 ayat 13, saya akan baca demikian katanya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tema firman Tuhan pagi hari ini ialah hidup oleh iman. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa artinya hidup oleh iman? Sesuai dengan pembacaan yang sebentar tadi kita telah baca, Ibrani 10 ayat yang ke-38e, di mana hidup oleh iman artinya orang benar. Saudara dan saudari yang dikasih oleh Tuhan. Artinya hidup dalam iman ialah orang benar. Orang benar ini, mereka ini yang menghadapi Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Orang benar yang hidup oleh iman, mereka ini senantiasa mendekati Allah dan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Orang benar yang hidup oleh iman, mereka ini ialah kehidupan iman mereka didasari dengan iman. Bukan hanya sekadar oleh atau dikira oleh untung dan rugi dalam hidup mereka. Biar keadaan rugi kah, untung kah dalam kehidupan yang mereka hadapi, tetap mereka beriman. Karena mereka inilah yang disebut sebagai orang yang beriman. Orang benar, mereka ini yang disebut orang yang hidup dalam iman.
Mereka artinya mereka ini yakin bahwa di hadapan Tuhan ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan tentang keselamatan. Mereka berpikiran yang sedemikian, di mana oleh karena mereka hidup oleh iman, bahwa mereka pemeliharaan Allah secara rohani, secara jasmani, dan keselamatan mereka secara roh ada jaminan karena mereka hidup oleh iman. Nah, itu hal yang pertama, saudara. Hal yang kedua yang harus kita ketahui melalui khotbah hidup oleh iman. Di mana hal yang pertama yang sudah kita ketahui, apa artinya hidup oleh iman. Hal yang kedua dalam khotbah hidup oleh iman ialah apa akan terjadi seseorang yang hidup oleh iman tiba-tiba mereka mengundurkan diri kepada Tuhan. Sesuai dengan Ibrani 10 ayat 38b, di mana dikatakan sedemikian, apabila ia mengundurkan diri, maka Allah tidak berkenan kepadanya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mereka yang hidup oleh iman tapi mengundurkan diri pada Tuhan, mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Segala jaminan pemeliharaan, segala jaminan keselamatan yang mereka peroleh, pemeliharaan dari segi rohani, dari segi jasmani, dengan automatiknya, maka terbatallah semua yang mereka miliki. Apa yang mereka lakukan sejak mereka percaya menerima Tuhan. Tetapi pada waktu mereka mengundurkan diri atau meninggalkan iman, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus lagi, jaminan pemeliharaan secara jasmani, secara rohani, dan jaminan keselamatan secara roh, dengan sendirinya maka terbatal di dalam kehidupan mereka, sebab mereka mengundurkan diri dari iman mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, hal yang ketiga, dan ini merupakan poin yang terakhir, apa yang menyebabkan seseorang itu akan mengundurkan diri dari Tuhan? Apa yang menyebabkan seseorang itu mengundurkan diri dari iman mereka atau dari Tuhan? Sesuai dengan pembacaan Matius 24 ayat yang ke-13. Di mana saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas dikatakan di dalam firman Tuhan tersebut bahwa tidak dapat bertahan sampai kesudahannya. Dalam ayat mengatakan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bermakna bagi mereka yang dahulunya percaya, beriman, dan hidup oleh iman melayani Tuhan, tetapi mengundurkan diri atas sebab-sebab karena mereka tidak dapat bertahan. Memang jelaslah bahwa mereka ini yang disebut, mereka tidak bertahan dari segi pergumulan, dari segi godaan, dari segi cobaan yang mereka lalui, akhirnya mereka mengundurkan diri. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Nah, pada waktu mereka mengundurkan diri karena tidak dapat bertahan segala pencobaan, segala godaan yang mereka hadapi semasa hidup di dunia ini, bukan sahaja pemeliharaan Allah secara jasmani dan rohani, tetapi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dari segi keselamatan mereka secara roh, itu pun turut serta akan hilang. Karena mereka tidak dapat bertahan
dalam segala godaan. Di antara lain godaan sehingga mereka tidak bertahan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dari iman mereka, godaan di dunia ini ialah dari segi kadang-kadang karena ditawarkan dengan kedudukan, ditawarkan dengan pangkat dan sebagainya, dengan adanya syarat, akhirnya mereka tinggalkan iman mereka, tinggalkan Tuhan Yesus, dan beralih apa yang mereka maukan. Sehingga otomatis saudara, bahwa jaminan pemeliharaan Tuhan secara rohani, secara jasmani, dan keselamatan itu akan hilang atau terbatal serta-merta di dalam kehidupan mereka. Walaupun selama ini mereka melayani Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selain daripada cabaran, godaan itu, apalagi dalam keadaan yang sekarang ini kita hidup dalam PKP ini, dan saudari yang dikasihi Tuhan. Oleh karena tujuan ini memang baik supaya rantaian penularan COVID-19 dapat diputuskan sehingga tidak ada ibadah bersemuka atau caprickel di gereja. Dan oleh karena sudah berbulan-bulan sehingga bertahun, dan saya yakin bahwa dalam masa sedikit lagi kita akan dapat beribadah bersemuka di gereja kelak. Oleh kemanapun, oleh karena sudah terbiasa, di mana setiap minggu tidak datang ke gereja, akhirnya pada waktu dibuka ibadah bersemuka, tidak lagi beribadah karena sudah terbiasa. Dengan ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa supaya tidak akan terjadi di dalam jemaat kita hal yang sedemikian. Karena begitu sayang sekali sudah bertahun-tahun mengikuti Tuhan, bertahun-tahun percaya, bertahun-tahun melayani, tiba-tiba mengundurkan diri dalam pelayanan, dalam iman, karena hanya dengan godaan, cobaan yang ada, maka sia-sialah semua yang telah dilakukannya selama ini. Oleh itu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, walau bagaimana sekalipun kita berhadapan dengan godaan, dengan cobaan di dunia ini yang mencabar iman kita, saudara-saudara, sehingga kalau boleh kita tinggalkan iman kita, tinggalkan kepercayaan kita, tetapi sebagai yang hidup oleh iman, kita tetap hidup dalam iman, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Saya percaya bila kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, bila kita percaya Tuhan, walau apa cabaran sekalipun, kita tetap hidup oleh iman. Oleh itu, firman Tuhan mengatakan, hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Bukan saja selamat dalam secara roh, tapi semasa dia hidup di bumi ini, jaminan Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan dari segi rohani, dari segi ekonomi, jasmani dijamin oleh Tuhan. Tapi kalau tidak dapat bertahan dalam hidup dalam iman, semuanya itu akan hilang, akan lenyap secara otomatis serta merta. Untuk itu saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup oleh iman supaya kita berkenan kepada Tuhan dan pemeliharaannya kepada kita secara rohani, jasmani, dan keselamatan yang kita miliki itu akan berkekalan sehingga kita dapat bertemu dengan Allah secara pribadi atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, maupun melalui hidup kita yang dipanggil Tuhan, kita hidup kekal bersama dengan Tuhan. Disitulah kita menuai apa yang kita telah lakukan pelayanan selama ini, karena kita dapat bertahan dalam iman, dalam hidup oleh iman, walaupun banyak cabaran di bumi ini atau di dunia ini. Untuk itu, mari apapun cabaran kita,
Kita berdoa supaya kita diberi kekuatan sehingga kita tidak akan mengundur diri daripada iman kita. Bapa di surga, kali lagi kami menaikkan pujian dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kami sudah belajar firman-Mu, yaitu bagaimana kami hidup oleh iman. Kami sudah memahami dan pada saat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Supaya kami tetap bertahan walaupun banyak cobaan, banyak godaan yang kami lalui semasa kami hidup di bumi ini. Tetapi bantu tolong kami ya Tuhan, beri kami kekuatan sehingga segala jaminan dari Tuhan, pemeliharaan secara jasmani, secara rohani, secara ekonomi, dan juga keselamatan yang kami miliki selama ini akan berkekalan dan kami dapat bertemu dengan Engkau di surga kelak. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih atas perhatian saudara dan saudari. Tuhan memberkati. Shalom. Kita mengucap syukur di atas firman Tuhan yang telah kita dengar sebentar tadi, yang telah disampaikan oleh hambanya, Pastor Sidang, yaitu Pastor Raymond Yugau. Tuhan memberkati beliau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah pun di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Namun ada beberapa pengumuman yang harus kita maklumi bersama. Yang pertama adalah mengenai dengan ibadah bersemuka. Untuk waktu ini dan mungkin minggu-minggu ke depan ini, kita masih beribadah secara online. Sehinggalah ada pemakluman secara rasmi yang kita akan perolehi daripada SIB Pusat. Demikian juga dengan surat mesyuarat, itu juga kita rujuk surat siaran atau pemakluman yang akan dihebahkan kemudian. Baik, yang seterusnya, marilah kita menjadikan bahan doa secara pribadi ataupun secara keluarga tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan isu keadaan-keadaan masa sekarang. Kita terus doakan mereka yang terjejas akibat pandemi COVID-19 ini. Bahkan mereka yang terinfeksi atau terjangkiti oleh virus ini. Dan mereka yang sedang menjalani kuarantin. Supaya Tuhan terus memberikan ketabahan dan kekuatan kepada mereka. Kita terus berdoa juga dengan kerajaan. Supaya kerajaan terus ada dukungan yang kuat daripada tangan Tuhan sendiri. Supaya mereka boleh mengepalai kerajaan ini di waktu keadaan yang serba sukar. Dan yang seterusnya saudara-saudara mengenai dengan persembahan dan persepuluhan yang terkumpul, yaitu uang persembahan dan persepuluhan mingguan yang mungkin saudara-saudara kumpul di rumah karena tidak dapat beribadah secara bersemuka, bolehlah ya seperti biasa hantar masukkan ke dalam akaun yang tertera di bawah, ataupun bolehlah membawa persembahan ataupun perpuluhan itu ke gereja untuk diserahkan kepada bendahari apabila kita beribadah secara bersemuka nanti. Akhir sekali saudara-saudara, marilah kita terus menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan jiwa. Kita tidak perlu takut. Sebaliknya kita sentiasa riang dan gembira karena Tuhan menyertai kita. Ada firman yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, sementara kebimbangan yang berkelanjutan hanya mengeringkan tulang. Marilah kita tetap semangat, kita tetap kuat,
kita tetap sehat, di samping kita mematuhi SOP yang sedang berkuat kuasa. Selamat berhari Minggu dan Tuhan memberkati.